Kebanyakan wanita itu tidak memperdulikan akan ukuran kamu. Yang wanita butuhkan itu bukan ukurannya, tetapi yang wanita butuhkan itu adalah, maaf ya, yang wanita butuhkan itu adalah kekerasannya dan juga staminanya. Nah, maka kali ini apa nih Teh yang ingin dibahas lagi di dalam fikih nikah? Teh, kan kalau seorang suami itu pastilah Teh ingin selalu membahagiakan istrinya. Bahkan di dalam ketika melakukan ibadah itu sang suami itu pengen sampai gitu ya memuaskan istrinya. Saking apa? Saking ingin Teh aku tuh membahagiakan akan istri aku. Kalau aku bisa membahagiakan istri aku tuh merasa, hati aku tuh merasa ada kepuasan di dalam jiwa. Aku merasa menjadi seorang laki-laki yang benar-benar bisa membahagiakan istri aku. Masya Allah Teh, jika aku bisa membahagiakan istri aku, ada kepuasan yang lebih di dalam jiwa aku. Baik tidak? Baik dong. Baik, ya baik sekali dong. Ya, sehingga Teh ketika aku mau melakukan ibadah, kok perasaan dalam hatiku kok agak sedikit minder ya. Minder kenapa wahai suami? Aku tuh minder karena ketika aku melihat ya Teh, barang aku sendiri kok aku merasa barang aku ini agak cukup kurang besar gitu. Jadi aku takut istri aku itu tidak merasa puas akan barang yang aku miliki. Sehingga ada inisiatif yang mungkin bertujuannya baik bagi ini laki-laki. Boleh gak sih Teh aku melakukan dengan apapun itu deh, apapun itu, aku ingin memperbesar barang milik aku. Itu hukumnya di dalam fikih itu sebetulnya dibolehkan atau tidak. Di luar sana sekarang wahai yang para mendengarkan, ada nggak yang menginginkan hal itu? Ingin lebih memperbesar atau ingin lebih memperpanjang, maaf ya, area milik sang suaminya ya. Misalkan seorang suami memakai obat yang mubahah itu yang diperbolehkan. Yang tidak boleh itu yang mana obatnya itu bisa membahayakan bagi laki-laki tersebut. Ma'aqastin salihin, serta harus mempunyai maksud yang baik ya. Ketika kalau mau melakukan hal ini, maka jadilah ya menambah rasa cinta, ataupun bisa rasa apa ya, bisa juga rasa gairah, atau bisa juga lebih menambah rasa kasih sayang yang didapatkan akhirnya oleh pasangan suami dan juga istri tersebut. Dan juga akan Teteh dilengkapi ya di dalam kitab Minhajul Qawim pada juz 1 pada sahifah ke-250, annal idrara bin nafsi haramun, bahwa sesuatu yang memadorotkan bagi tubuh kita maka itu haramun, hukumnya adalah diharamkan. Begitu jadi jawabannya. Paham gak para suami? Enggak Teh, enggak paham. Oke, kalau enggak paham, jadi dari dua pembahasan dua kitab ini, Teteh tarik simpul. Teteh tarik simpul, boleh. Jawabannya apa Teh? Oke, jawabannya itu adalah diperbolehkan. Sang suami bermaksud ingin membesarkan ataupun memanjangkan gitu ya miliknya, jika dimiliki apa itu organ khusus milik sang suaminya itu, jika ukurannya itu memang lebih kecil daripada kenormalannya. Tetapi dengan bahasa kenormalan ini jangan seorang suami itu menganggap rata semua laki-laki. Karena kan kalau kita orang Indonesia, orang Asia ya. Kalau orang Asia itu badannya apa identiknya? Kecil-kecil apa orang besar-besar? Nah kalau orang Asia itu kan badannya itu cenderungnya kecil-kecil kalau misalkan dibandingkan dengan orang-orang yang Eropa. Maka kemungkinan area Mr. P sang suaminya pun itu kemungkinan itu lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki orang Eropa gitu ya. Kalau orang Eropa itu kan kebanyakannya tinggi-tinggi ya, apalagi kalau orang Rusia itu fisiknya kan tinggi-tinggi, badannya besar-besar ya, kemungkinan besar ya Allah menyesuaikan juga area Mr. P-nya ya lebih besar daripada orang Asia. Jadi
Tahu kita orang Asia tubuhnya kecil-kecil, kok kita bersugesti di dalam pikiran kita pengen sama seperti orang Eropa? Ya enggak gitu juga kali ya. Jadi jika area milik sang suaminya itu lebih kecil, itu adalah yang dibandingkan dengan laki-laki lain yang masih sewarga dengan orang Asia gitu ya. Insya Allah paham ya. Oke, itu ada alasan yang pertama. Nah, itu untuk syarat yang pertama. Sekarang untuk syarat yang kedua, boleh laki-laki melakukan hal itu jika ketika melakukan ibadahnya itu sampai mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Ya, sampai apa? Sampai mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Kalau begitu teh, berarti kalau misalkan seorang pemuda itu boleh gak melakukan memperbesar miliknya? Ya sebetulnya sih ini kurang tepat kalau seorang pemuda untuk melakukan hal ini, karena kan belum nikah, ya. Jawabannya karena apa? Ya karena kan belum nikah. Karena kan tidak tahu. Ya siapa tahu kamu merasa bahwa barang kamu itu kecil. Kalau kamu nanti menikah, ya siapa tahu istri kamu merasa senang mendapatkan yang imut-imut misalkan. Mungkin gak? Ya mungkin aja ya kan. Ya kalau hal itu tidak menyulitkan, hal itu tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga kamu, ya kenapa kamu harus capek untuk berpikir ingin memperbesar? Karena kan seorang pemuda kan belum tahu apakah itu mengganggu keharmonisan rumah tangganya atau tidak. Jadi untuk yang kedua, jika hal ini memang benar-benar dibutuhkan, itu adalah bagi sosok yang sudah berumah tangga, yang sudah menjadi seorang suami. Itu pun dilakukan jika sampai mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya. Tetapi wahai para suami di luar sana, ketahuilah bahwa kebanyakan, ini kebanyakan ya, bukan berarti teteh mengatakan semua wanita itu sama, tetapi kebanyakan wanita itu sebetulnya tidak memperdulikan akan ukuran yang kamu miliki. Serius teh, serius. Kebanyakan wanita itu tidak memperdulikan akan ukuran kamu. Yang wanita butuhkan itu bukan ukurannya, tetapi yang wanita butuhkan itu adalah, maaf ya, yang wanita butuhkan itu adalah kekerasannya dan juga staminanya. Yang lebih dibutuhkan oleh wanita itu bukan ukurannya. Kenapa? Karena alasannya Allah menciptakan area milik sang perempuan, area intim seorang perempuan, sepertiga area wanita yang depannya itu lebih banyak sekali sistem saraf di sana. Ya, jadi sekali lagi Allah menciptakan area organ intim milik sang perempuan, sepertiga luarnya itu banyak sekali sistem saraf di sana. Sehingga dikarenakan lebih banyak sekali sistem saraf di sana, kalau misalkan seorang suami lebih mengeksplor kepada sang istri sepertiga di depannya, itu akan lebih meningkatkan gairah sang istrinya itu di area luar. Kurang lebih itu jaraknya sekitar, ya paling cuman sekitar 5 cm-an. Sepertiganya itu paling kurang lebih sekitar 5 cm-an. Maka kalau seorang suami yang lebih paham ini, eksplorlah wanita itu, istri Anda itu lebih di area luar, bukan lebih di area dalamnya, karena justru sistem sarafnya lebih banyaknya di sana. Bahkan di sepertiga luar wanita tersebut ada 2 tempat yang bisa sekali kita eksplor, yang bisa cepat sekali untuk meningkatkan gairah istri kita itu, ya. Mungkin para suami sudah paham ya kedua titik itu apa ya. Insya Allah udah paham ya 2 titik itu apa. Nah, sedangkan di 2/3 lebih dalamnya, sistem saraf di area wanita itu lebih cenderung sedikit daripada 1/3 di luarnya. Sehingga kalau misalkan seorang suami mengeksplor istrinya lebih dalam, sebetulnya sang istri itu lebih senang dieksplor area luar daripada area dalamnya. Dan Allah menciptakan area milik sang wanita itu kan sifatnya elastis. Ya,
Sifatnya itu elastis, sehingga mau ukuran sebesar apapun itu, mau besar ataupun kecil, maka jika masuk ke area sang wanita terbuka, maka nanti akan langsung menutup kembali pas gitu ya, akan pas saja dengan ukuran apapun itu, akan langsung menutup kembali, akan menutup merapat kembali dengan pasnya. Allah ciptakan tuh seperti itu, dengan pasnya gitu. Jadi tidak mau besar tidak masalah, mau kecil tidak masalah, karena mau dimasuki dengan ukuran apapun itu ya akan pas saja gitu dengan tempatnya. Akan kalau merapat itu ya akan merapat lagi gitu dengan sempurna. Masya Allah, ini kalau ditafakuri, Masya Allah, ini maha kuasanya Allah ya. Sehingga kalau menurut Tetes pribadi, bagi laki-laki di luar sana itu tidak perlu minder dengan ukuran yang kamu miliki. Tak perlu minder. Karena sekali lagi yang dibutuhkan oleh wanita itu bukan ukurannya, tetapi kekerasannya. Ya mau apa coba ukuran sebesar apapun itu kalau nggak bisa keras? Ya kan, kalau nggak bisa keras ya kan nggak bisa masuk. Dan itu akan menyulitkan sekali, kalau tidak bisa keras ya akan menyulitkan sekali untuk mendapatkan turunan. Ya kan? Begitu. Jadi kalau untuk mendapatkan turunan itu tidak mempengaruhi akan ukuran, tetapi untuk mendapatkan turunan itu akan mempengaruhi sekali dari bisa kerasnya atau tidak kerasnya. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami di sini. Maaf ya kan pembahasan ini. Berpikirnya biologis dong ya, jangan berpikirnya dengan tanda negatif wahai para suami. Nah, sekarang untuk syarat yang ketiga, boleh sang suami kalau ingin memperbesarkan miliknya itu, yaitu harus rekomendasi dari orang yang adil. Ingat, harus dari rekomendasi dari orang yang adil. Dan syarat yang terakhir untuk syarat yang keempat, jika ingin melakukan hal ini, maka lakukanlah oleh penanganan orang yang adil pula. Berarti artinya orang yang adil ini maksudnya apa nih teh? Maksudnya orang yang adil di sini ini adalah benar-benar orang yang berkompeten, yang benar-benar memahami akan ilmunya. Misalkan gitu ya, misalkan kita lakukan dengan cara memijit misalkan, maka orang yang memijitnya itu adalah orang-orang yang benar-benar paham sekali akan sistem saraf akan di area milik sang suaminya. Ataupun misalkan dilakukan ini adalah sosok seorang dokter, berarti kalau dokter ya akan lebih paham akan ilmu ini. Tentunya dokternya juga kan bukan dokter gigi ya kan, tetapi memang dokter yang lebih memahami akan bidangnya ini, seperti itu. Nah jadi itu ada 4 syarat jika seorang suami misalkan ingin melakukan hal ini. Yang pertama, jika hal itu memang benar-benar dibutuhkan, yang mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya, atau akan mengganggu akan mendapatkan suatu keturunan. Dan ingat, boleh dilakukan itu oleh orang-orang, ataupun jika mau menggunakan obat ya menggunakan obat, tetapi benar-benar obatnya itu ataupun berupa minyak ataupun berupa apapun itu deh, yang benar-benar tidak mengganggu akan fisik tubuh laki-laki tersebut. Karena tadi Teteh katakan di dalam Minhajul Qawim juz pertama Shahifah 250, annal idrara bin nafsi haramun. Sesuatu yang dapat memadaratkan bagi tubuh kita, maka itu hukumnya haramun. Hukumnya adalah diharamkan.